Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran IPA. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita masuk dalam materi yang baru, yaitu tentang karakteristik materi, unsur, senyawa, dan juga campuran. Adapun kompetensi dasar dari pertemuan kita kali ini adalah menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini diharapkan nantinya Ananda itu mampu mengetahui pengertian materi, mengetahui wujud zat beserta contohnya, mengetahui unsur, senyawa, dan campuran, serta masing-masing contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah, perhatikanlah benda-benda berikut. Nah, kira-kira tersusun dari apa ya benda-benda tersebut? Oke, yang pertama di sini ada batu, ada ballpoint, ada meja, ada tas, sendok, gula, minyak, sirup, air, dan balon udara. Nah, ini semua benda ini sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentunya kalau kita lagi di sekolah atau di rumah, kita pasti ada meja, tas. Kalau kita ke dapur misalkan, pasti kita menemukan minyak, air, sendok, gula, dan sebagainya. Oke, nah tersusun dari apa ya benda-benda tersebut? Nah, jadi benda-benda itu tersusun dari materi. Jadi semua benda yang ada di bumi ini kita sebut sebagai materi. Apa itu materi? Nah, materi itu adalah segala sesuatu benda yang mempunyai massa dan menempati ruang. Itu disebut dengan materi. Di mana materi disebut juga dengan zat. Jadi segala sesuatu benda yang ada di sekitar kita itu disebut dengan materi, ya, karena dia mempunyai massa dan juga menempati ruang. Oke, nah, bisakah kalian mengelompokkan benda-benda tersebut? Nah, kira-kira apa ya kelompoknya? Nah, apakah benda-benda tersebut masuk dalam kelompok yang sama? Oke, nah kita langsung ke materi selanjutnya. Jadi berdasarkan wujudnya, materi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada padat, cair, dan gas. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya, ada padat, cair, dan gas. Oke, benda padat itu seperti meja, batu, sendok, cair seperti air, minyak, dan sirup. Gas itu balon yang diisi dengan gas, balon gas. Contohnya ya. Nah, ternyata ada nih perbedaan sifat dari zat padat, cair, dan gas. Nah, di mana kalau dilihat dari bentuk dan volumenya, benda padat ini mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Oke. Sedangkan benda yang cair ini dia mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Jadi bentuk pada benda cair ini bergantung pada tempat yang digunakan. Contohnya seperti yang dilihat di samping. Di sini ada air di dalam gelas, berarti bentuknya pun akan mengikuti bentuk gelasnya. Air dimasukkan ke dalam botol, nah bentuknya pun dia akan mengikuti bentuk botolnya. Nah, jadi zat cair ini bentuknya tidak tetap ya, jadi mengikuti wadahnya atau tempatnya. Kemudian gas ini tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu, jadi volume dan bentuk itu tidak tetap. Kemudian kalau dilihat dari partikel zatnya, partikel pada zat padat ini dia sangat rapat. Terlihat di sini, ini adalah partikel zat padat. Karena sangat rapat sehingga menyebabkan partikel-partikel ini tidak dapat bergerak secara bebas. Itu adalah partikel zat padat. Oke, diulangi. Partikel zat padat, partikelnya sangat rapat sehingga tidak dapat bergerak bebas. Kemudian partikel-partikel pada zat cair jaraknya ini lebih renggang daripada partikel pada zat padat. Nah,
Kemudian partikel-partikel pada zat cair dapat bergerak namun terbatas gitu ya. Kemudian kita lihat nih partikel pada gas nih, jarak antar partikel pada gas ini sangat renggang sehingga menyebabkan partikel-partikel pada gas ini dapat bergerak dengan sangat bebas. Oke, dapat dipahami ya. Kemudian kita masuk materi selanjutnya. Klasifikasi materi ini berdasarkan komposisi dan sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zat tunggal dan juga campuran. Nah, zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa, dan campuran terdiri dari heterogen dan homogen. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah unsur, di mana unsur ini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana, di mana bagian terkecil dari unsur disebut dengan atom. Contohnya nih, misalkan kita mempunyai bongkahan emas. Nah, ketika emas ini kita potong, kita belah nih sampai bagian yang paling terkecil, sampai si bongkahan emas itu tidak dapat dibagi lagi. Nah, bagian yang paling terkecil itu disebut dengan atom emas. Oke? Jadi bagian terkecil dari unsur disebut dengan atom, di mana atom adalah bagian terkecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Oke? Nah, unsur dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti besi yang mempunyai unsur Fe, kemudian Au yaitu emas, kemudian perak, Ag, dan seng atau unsurnya itu Zn. Nah, ketika misalkan kita belajar alat musik nih, tentunya kita pasti harus mempelajari dulu not baloknya atau simbol-simbol musiknya untuk apa. Kita mengetahui simbol-simbol tersebut tentunya untuk mudah kita mempelajari dan juga membaca. Nah, ketika kita bisa membaca not-not balok itu, nah sehingga semua orang juga dapat mempelajarinya dengan mudah gitu kan. Nah, begitupun dengan unsur nih, para ahli kimia juga menggunakan simbol-simbol tersebut atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Nah, di mana unsur ini terdapat dua nih, ada dua. Yang pertama ada unsur logam dan juga unsur non logam. Nah, ini adalah contoh unsur logam dan lambangnya. Seperti aluminium, nama latinnya, nama Indonesia juga aluminium, lambangnya Al, aurum, emas, lambangnya Au, argentum, perak, lambangnya Ag, kalsium, lambangnya Ca, kuprum, tembaga, lambangnya Cu, ferum, besi, lambangnya Fe, natrium, lambangnya Na, plumbun, timbal, lambangnya Pb, dan stannum, timah, lambangnya Sn, dan masih banyak contoh logam yang lainnya tentunya ya. Oke. Nah, ini adalah unsur non logam dan lambangnya nih. Nama latinnya contohnya seperti oksigen, nama Indonesianya oksigen, lambangnya O. Hidrogen, lambangnya H. Karbon, lambangnya C. Sulfur, belerang, lambangnya S. Fosforus, nama Indonesianya fosfor, lambangnya P. Nitrogen N, dan iodin, lambangnya I, dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke. Nah, unsur-unsur ini diberi nama menggunakan bahasa Latin. Nah, simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Contohnya kayak tadi oksigen, maka lambangnya O, gitu ya. Nah, tapi misalkan nih ada nitrogen dan natrium, di mana sama-sama awalnya itu huruf N. Nah, nitrogen ini lambangnya N, sedangkan natrium ini lambangnya Na. Jadi untuk supaya tidak sama, jadi diambil huruf kedua setelah huruf pertama, gitu ya. Oke, nah kemudian simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius.
Oke. Nah, unsur-unsur tersebut yang tadi ada logam dan non-logam itu disusun dalam sistem periodik unsur. Ini adalah sistem periodik unsur atau SPU, di mana unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama itu diletakkan dalam satu kolom. Contohnya nih, seperti unsur logam ini yang berwarna biru yang ada pada bagian kiri bawah. Nah, simbolnya warna biru ini termasuk dalam unsur-unsur logam. Kemudian ada unsur non-logam yang diberikan tanda kuning. Nah, ini yang ada pada bagian kanan atas. Dan ini adalah non-logam, dan yang diberikan warna semi coklat ini adalah semi logam. Oke, semi logam ya. Ini adalah sistem periodik unsur. Nah, kemudian unsur logam dan non-logam ternyata memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Nah, ini perbedaan sifat unsur logam dan juga non-logam, di mana unsur logam ini berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, kemudian dapat ditempa dan dapat diregangkan. Kemudian logam juga sebagai konduktor listrik dan panas. Kemudian unsur non-logam ini ada yang wujudnya padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, serta sifatnya non-konduktor kecuali grafit. Nah, ini adalah perbedaan dari unsur logam dan juga non-logam. Nah, kegunaan unsur dalam kehidupan sehari-hari, ternyata banyak sekali unsur-unsur yang memang berguna sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti besi dan tembaga yang banyak digunakan untuk alat-alat perkakas nih, alat rumah tangga dan bahan untuk rangka kendaraan seperti terlihat di gambar. Kemudian ada unsur iodium yang banyak digunakan sebagai antiseptik, betadin untuk menyembuhkan luka. Kemudian ada unsur oksigen yang digunakan untuk kita bernafas, dan ada bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk barang dapur. Dan tentunya masih banyak sekali unsur-unsur yang lain yang memang sangat berguna dan juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu tentang senyawa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan atau menemukan seperti gula, air, garam, dan juga cuka. Nah, di mana keempat bahan ini termasuk ke dalam contoh senyawa. Jadi, senyawa itu apa? Nah, senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua buah unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Ibu ulangi, senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua buah unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Oke. Nah, di mana kita sudah tahu bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Nah, ketika dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia, dia akan membentuk molekul. Oke, atom yang satu dengan atom yang lainnya bergabung akan membentuk molekul. Di mana molekul ini adalah bagian terkecil dari senyawa. Kalau atom tadi bagian terkecil dari unsur, nah kalau molekul ini bagian terkecil dari senyawa. Contohnya nih, misalkan air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen H dan oksigen O. Nah, di sini lihat, di sini ada dua atom oksigen, di mana atom ini kan bagian terkecil dari unsur. Nah, ketika atom O bergabung dengan atom O, berarti di sini ada dua atom oksigen. Nah, di berikatan, nah akan menghasilkan molekul unsur oksigen. Kemudian atom H, nah berarti di sini ada dua atom H berikatan. Nah, bergabung melalui reaksi kimia, dia akan membentuk molekul unsur hidrogen. Nah, ketika molekul unsur oksigen dan hidrogen ini dia berikatan, nah dia akan menghasilkan molekul senyawa H2O, di mana H2O ini adalah air. Nah, H2O ini dia dapat diuraikan juga nih, diuraikan lagi menjadi unsur penyusunnya, yaitu hidrogen dan oksigen. Oke. Nah, di mana sifat suatu senyawa ini akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Kayak tadi
tadi H2O ini kan dia tersusun dari unsur oksigen dan hidrogen. Nah, H2O dengan unsur penyusunnya dia akan mempunyai sifat yang berbeda, di mana pada suhu kamar air ini berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Oke, air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Oke, jadi molekul senyawa ini dia akan mempunyai sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Nah, ini contoh senyawa sederhana dan juga penyusunnya nih. Contohnya ada air, di mana unsur penyusunnya adalah hidrogen dan oksigen. Garam dapur atau natrium klorida (NaCl) itu unsur penyusunnya adalah natrium dan klorin. Gula tebu atau sukrosa unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen dan juga oksigen. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang campuran. Misalkan kita mempunyai garam, kita campurkan atau tambahkan dengan air. Kita buat nih garam dan air, maka akan terbentuk larutan air garam. Nah, larutan air garam ini termasuk contoh campuran. Jadi, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang berbeda yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Oke, nah contoh lainnya apa sih? Nah, contoh campuran itu kayak teh, kemudian susu, ada juga sirup dan juga contoh yang lainnya masih banyak. Ya, kemudian campuran ini terbagi dua, ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, di sini ada air gula dan air pasir. Nah, kira-kira menurut kalian nih mana yang disebut dengan homogen dan juga heterogen? Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, campuran homogen. Nah, campuran homogen itu campuran yang sudah tidak dapat dibedakan lagi antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Nah, campuran homogen ini terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran yaitu zat terlarut dan pelarutnya itu tidak dapat dibedakan lagi. Jadi, antara zat terlarut dan pelarutnya itu tidak dapat dibedakan. Contohnya kayak tadi kita mencampurkan garam dan air ketika kita aduk. Nah, kita tidak bisa membedakan ketika sudah larut ya garamnya, kita tidak bisa membedakan mana air maksudnya mana garamnya karena garam itu sudah tercampur. Nah, itu disebut dengan campuran homogen ya. Oke, atau di sini contohnya ketika kita melarutkan air dengan gula menjadi larutan air gula. Nah, si larutan air gula ini termasuk dalam contoh homogen karena sudah tidak dapat dibedakan lagi zat-zat yang tercampur di dalamnya. Oke, di mana larutan itu terdiri dari pelarut dan juga zat terlarutnya. Siapa yang menjadi pelarutnya? Nah, pelarutnya itu di sini contohnya adalah air dan zat terlarutnya kayak seperti garam, gula. Nah, itu termasuk zat terlarutnya. Di mana ketika pelarut ditambahkan dengan zat larut maka akan menghasilkan larutan. Ya, ketika larutannya tidak dapat dibedakan lagi menjadi maksudnya sudah tidak dapat dibedakan lagi maka disebut dengan campuran homogen ya. Di mana pelarut yang banyak digunakan itu adalah air. Senyawa lain yang dapat digunakan sebagai pelarut contohnya kloroform dan alkohol. Oke. Kemudian ada campuran heterogen. Nih, lihat ada minyak yang dicampurkan dengan air, kemudian ada pasir yang dicampurkan dengan air. Kira-kira masih terlihat tidak antara air dan juga minyaknya? Nah, di sini masih dapat terlihat ya mana air juga mana minyak, mana pasir dan juga mana air. Nah, ini disebut dengan campuran heterogen. Di mana heterogen itu campuran yang penyusunnya itu masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Oke? Nah, ini perbedaan antara sifat unsur, senyawa dan juga campuran. Bisa kalian baca sendiri. Di mana unsur termasuk zat tunggal, campuran termasuk campuran, unsur tidak dapat diuraikan, senyawa dapat diuraikan dan campuran juga dapat diuraikan.
Unsur terdiri atas satu jenis atom senyawa dan senyawa itu tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Campuran tersusun atas dua jenis atom atau molekul lebih, di mana senyawa perbandingan massa zat penyusunnya tetap, sedangkan campuran perbandingan massa dan zat penyusunnya tidak tetap. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, materi kita pada pertemuan kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.